Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar ya. Yang kita bahas kali ini adalah mengenal bentuk aljabar. Baik, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Anak-anak, banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Entah hal itu kalian sadari atau tidak ya. Misalnya dalam dunia perbankan, perdagangan, di pasar, dan produksi suatu perusahaan. Nah, berikut disajikan salah satu contoh tentang permasalahan dalam dunia perdagangan. Coba perhatikan baik-baik ya. Misalnya ada Pak Bagas nih, membeli pensil 3 dus dan 5 buah pensil. Oh, jadi Pak Bagas beli 3 dus isinya pensil begitu ya. Dan ditambah 5 buah pensil. Nah, 1 dus berapa pensil? Enggak tahu, belum tahu kita ya. Nah, Pak Bagas ini membeli 3 dus isi pensil dan 5 buah pensil ini untuk dibagikan ke panti asuhan. Sedangkan Pak Bian membeli 8 pensil yang akan diberikan kepada putra-putrinya. Hanya 8 ya? Iya, hanya 8 ya. Jadi tidak beli 1 dus, tidak. Dia hanya beli 8 buah pensil. Begitu ya, Nak ya. Jadi kalau dideskripsikan begini ya bentuknya. Nah, itu. Ya, ada Pak Bagas beli berapa nih? 3 dus isi pensil. 1 dus tidak tahu nih ada berapa pensil ya. Di dus yang warna kuning ini. Kemudian beli 5 buah pensil. Sedangkan Pak Bian membeli 8 buah pensil. Nah, bentuk aljabarnya seperti apa? Nah, anak-anak, karena 1 dus itu tidak tahu berapa pensil, biasanya dilambangkan dengan X ya. Jadi 1 dus itu 1X begitu. 2 dus 2X dong. 3 dus 3X ya. Jadi bentuk aljabarnya di sini bisa ditulis 3X begitu Nak. Terus ditambah ini. Ditambah 5 buah pensil begitu. Jadi kalau Pak Bian berapa? Pak Bian ya cuma 8 saja begitu. Bentuk aljabarnya. Gitu ya Nak ya. Coba penjelasan ini membantu kamu tidak? Coba ya. Nah, ini simbol X itu mewakili sembarang bilangan ya. Maksudnya di dalam dus ini sembarang bilangan bisa 10, mungkin satu lusin 12 pensil ya. Atau bisa 20 buah mungkin 1 dus, kita tidak tahu ya. Nah, sembarang bilangan itu artinya. Misalnya X-nya diganti 10 deh. Kalau X-nya berarti kan 1 dus ini 10 pensil ya Nak ya. Berarti 3X berarti 3 kali 10 gitu Nak. 3X tambah 5 itu kan berarti X-nya kan 10. Jadi 3 kali 10 tambah 5. Yang kita kerjakan yang kali dulu kan. Jadi 30 tambah 5, 35 buah. Oh, berarti Pak Bagas beli 35 buah kalau 1 dusnya isi 10 gitu ya. 10, 20, 30, 35. Gitu kan ya Nak? Oke. Sekarang bagaimana kalau 1 dusnya isi 12? Berarti bagaimana? 3 kali 12 tambah 5 ya. 3 kali 12 berapa? 36 tambah 5, 41. Oh, berarti Pak Bagas beli 41 buah pensil. Jadi nulisnya begini kan Nak? Gitu ya. Ya, jadi X-nya bisa diganti-ganti. Kita tidak tahu, belum tahu ya. Kecuali kalau kita beli sendiri di toko itu kan. Ya, bagaimana kalau 1 dus isi 20? Begitu ya Nak ya. 3X tambah 5 berarti 3 kali 20 tambah 5. 3 kali 20 dulu 60 tambah 5 65 buah berarti ya. Kalau X-nya diganti 40. Itu lebih banyak lagi ya. Kalau X-nya diganti 50, coba ditebak dulu kalau X-nya diganti 50 berapa tuh? 3 kali 50 tambah 5. Ya, betul. 155. Seperti itu ya Nak ya. Nah, mudah-mudahan itu membantu kamu ya
Terus bagaimana kalau begini? Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung kepada nilai X-nya, ya kan? Jadi berapa nih jumlahnya? Ya tergantung X-nya, atau tergantung pensil yang ada di dalam dus gitu ya. Baik. Nah, di sekitar kita, beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Ya, tetapi menggunakan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya 1 karung beras. Bukan beras satu-satu masa Bu. Ya kan bisa 1 kilogram misalnya, ya kan? 1 kilogram beras. Ya. Itu 1 karung beras misalnya dimisalkan dengan X, bisa begitu. Boleh dengan Y tidak? Boleh dengan Y, dengan Z. A sampai Z boleh, tetapi hurufnya kecil ya. Nah, ini 1 keranjang jeruk dan lain-lain ya. Sekarang perhatikan contoh berikutnya supaya kalian lebih paham ya. Nah, ini anak-anak, ini apa nak ini? Kamu pernah main badminton ya? Ya, ini kalau di internasional namanya shuttlecock ya. Kalau orang kita kan di Indonesia kan nyebutnya kok, itu koknya sini gitu ya. Ternyata itu kependekan dari shuttlecock, bukan? Nah, coba perhatikan nih soalnya. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada tabel ya. Nanti Ibu beri tabel di bawahnya. Misalnya nih, dalam suatu kotak terdapat beberapa shuttlecock di kotak ya. Sedangkan dalam satu tabung terdapat beberapa shuttlecock dalam jumlah yang lain. Oh, jadi ada kotak, ada tabung ya. Mungkin beberapanya bisa puluhan, tidak. Bisa juga ya, misalnya satu kotak isinya 60 shuttlecock bisa, 48 shuttlecock bisa ya. Terus di dalam satu tabung itu ke atas biasa menyimpan shuttlecocknya itu misalnya isi 12, isi 20 ya gitu. Nah, jadi bentuknya gitu ya. Misalnya X menyatakan banyak shuttlecock dalam kotak, Y misalnya menyatakan banyak shuttlecock dalam satu tabung. Jadi tiap kotak itu berisi satu shuttlecock dengan jumlah yang sama. Kalau 60 semua satu kotak ya. Nah, tiap tabung berisi shuttlecock dengan jumlah yang sama. Misalnya kalau 12 semua tuh dalam satu tabung. Gitu ya. Tidak ada tabung misalnya yang satu 12, yang satu 8. Tidak begitu ya. Jangan-jangan sudah diambil tuh 4. Ya. Gitu ya, Nak. Jadi dalam satu tempat itu jumlahnya sama. Nah, ini Nak, bentuk begini apa nih? Lihat ya. Ini ada nomor 1 sampai 7. Ini shuttlecock, Nak. Ini kotak, ini tabung ya. Jadi bentuk aljabar untuk ini ada 4 shuttlecock ya 4. Keterangannya 4 shuttlecock, ya kan? Kalau ini berarti kita kan nggak tahu nih. Kita misalkan dengan X tadi ya. Maka ini X. Keterangannya ada 1 kotak shuttlecock gitu ya. Kalau ini 3X, 3 kotak shuttlecock. Kalau ini ini tabung ditambah dengan 3 shuttlecock. Tabung tadi simbolnya Y ya. Jadi Y tambah 3 bentuk aljabarnya ya. Keterangannya 1 tabung shuttlecock dan 3 shuttlecock gitu ya. Nah, kalau yang ini ada 2 kotak ditambah 1 tabung ditambah 2 shuttlecock. Jadi 2X ditambah Y. Kenapa Y? Karena cuma 1 Y ya. Ditambah 2 shuttlecock kan. Ini sih sebenarnya ditulisnya bisa 2 kotak shuttlecock, 1 tabung shuttlecock, 2 shuttlecock. Tapi ini Ibu singkat ya karena tidak cukup nih tempatnya. Boleh nih seperti ini juga boleh. Jadi 2 kotak, 1 tabung, dan 2 shuttlecock. Jadi masuknya 2 kotak shuttlecock ini ya, 1 tabung shuttlecock. Kemudian yang ini. Nah, yang ini ada berapa kotak? 4. Ada berapa tabung? 5. Ada berapa shuttlecock? 5 juga. Gitu ya, jadi nulisnya 4 kotak, 5 tabung, dan 5 shuttlecock. Gitu ya. Nah, ini bagaimana? Yang paling bawah nomor 7. Nah, nomor 7 bagaimana coba Nak? Ya, betul. Jadi ada 3X ditambah
2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 Y kan tabung. Oke, ada berapa shuttlecock bijian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Terus keterangannya apa nih berarti? Ada 3 kotak. Ya kan? Ada 6 tabung. Kemudian 9 shuttlecock. Gitu. Seperti itu ya, Nak ya. Semoga paham. Lanjut. Nah, bentuk aljabar itu misalnya 3 itu ya bentuk aljabar 3. 3 itu bentuk aljabar. X bentuk aljabar. 3x, 2x tambah 3 gitu ya. 2x tambah Y, kemudian 3x tambah 2y tambah 9. Itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan ya. Ada yang dipisahkan nih dengan tanda penjumlahan. Nah, yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan itu masing-masing disebut suku. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, keterangan berikutnya, si 3 lalu X dan 3X itu disebut suku 1. Masing-masing cuma 1 tuh. Nah, kita sebut suku 1 atau monomial. Gitu ya, Nak ya. Kemudian yang 2X tambah 3, 2X tambah Y itu disebut suku 2 atau binomial. Kemudian yang ini, ya ini disebut suku 3 atau trinomial. Anak-anak, maksudnya 2 suku ke atas itu disebut apa coba, ada yang tahu? Nah, itu bentuk aljabar yang tersusun atas minimal 2 suku disebut polinomial. Gitu ya, Sang ya. Lanjut. Nah, ini anak-anak ada 2x tambah 3 dengan 3x tambah 2y tambah 9 mau diapakan nih? Ini mau diberi keterangan ya, untuk kamu lebih paham. Nah, yang ini Ibu lingkari nih 2x. 2x-nya Ibu lingkari itu disebut suku. 3 juga disebut suku. Nah, kalau angka 3 yang ada di sini, 3 ini apa ya? Dilingkari deh. Nah, itu adalah koefisien X. Ya, temannya X nih ya. Angka ini temannya X, koefisien X. Berarti 2 koefisien Y dong. Ya, betul sekali. Nah, 2 adalah koefisien Y. Nah, kalau yang 9 sendirian ini disebut apa? Nah, ini disebut konstanta. Gitu ya. Sedangkan X dan Y itu disebut variabel. Nah, ya. X dan Y disebut variabel. Variabel itu maksudnya ini nilai yang bisa diganti dengan angka. Seperti tadi itu X dalam pensil dalam dus tadi ya. 1 dus kita simbolkan dengan X, X-nya bisa diganti dengan 10, 12, 20 begitu ya. Nah, ini X dan Y diganti. Jadi nilai 3X tambah 2Y tambah 9 itu tergantung kepada yang pengganti X dan pengganti Y berapa dalam bentuk angka, gitu kan? Ya, lanjut. Nah, ini contohnya nih. Bu Erni membeli 3 karung beras untuk keperluan hajatan di rumahnya. Setelah sampai rumah, Bu Erni dan keluarganya merasa beras yang dibeli kurang. Nanti undangannya banyak loh, kurang ini 3 karung beras, begitu ya. Rembukan itu musyawarah. Kemudian Bu Erni membeli lagi nih, belilah sebanyak 8 kilo lagi gitu ya. Nah, coba kamu nyatakan dalam bentuk aljabar dari beras yang dibeli Bu Erni tadi. Gitu Nak ya. Nah, ini dimisalkan Nak, Misalkan sekarung beras kita simbolkan dengan X, maka bentuk aljabarnya apa coba Nak? Ada yang sudah tahu bentuk aljabarnya apa? Ya, betul. Kan X, dimisalkan X 1 karung. Bu Erni beli berapa? 3 karung, berarti 3X dong. Ya, ditambah dengan yang 8 kilogram. Seperti itu, Nak. Semoga paham ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini Nak, Kak Ros seorang pengusaha kue. Suatu ketika Kak Ros mendapat pesanan nih untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Banyak ya. Jadi bahan yang harus dibeli Kak Ros banyak ya. Ada 3 karung tepung terigu,
ada 2 dus mentega, dan ada 5 krat telur. Krat tahu ya, yang dari kayu itu ya nak ya. Itu isinya telur-telur banyak. Tidak tahu berapa jumlah telurnya dalam satu krat ya, tapi Kak Ros itu beli 5 krat telur. Nah, nyatakan bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Kak Ros tadi ya. Apa langkah pertama? Ya, betul, memisalkan ya. Kita misalkan saja. Ini sekarung tepung disimbolkan misalnya dengan X, 1 dus mentega dengan Y, 1 krat telur dengan Z. Nah, bentuk aljabarnya apa terus? Apa coba bentuk aljabarnya? Ya, Kak Ros kan beli berapa karung tepung? Ya, 3. 1 karungnya X. Berarti 3X dong. Ya kan? Ditambah Y itu 1 dus mentega. Ini beli 2 dus, berarti 2Y. Gitu ya. Masih ada nih 5 krat telur, 1 kratnya Z. Beli 5, berarti tambah 5Z. Begitu ya, mudah bukan? Mudah ya. Coba yang ini. Ada Pak Kusti memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu kambing dan ayam. Banyaknya kambing dan ayam yang dimiliki Pak Kusti secara berturut-turut adalah ini. Pak Kusti mempunyai 54 kambing, banyak ya. Kemudian ada 1.600 ayam. Nah, seluruh kambing dan ayam tersebut akan dijual nih kepada pedagang ternak. Jika harga 1 kambing kita misalkan dengan X rupiah, kemudian harga 1 ekor ayam dengan Y rupiah, tulislah bentuk aljabarnya. Nah, ini kita tidak perlu memisalkan ya nak, karena sudah diberitahu. Jadi ini tinggal 54 kambing. Nah, kali harganya berapa? Jadi 54X ya. Kemudian ya, berapa nak? Ditambah 1.600 ayam, harganya berapa gitu ya nak, dan nanti dapat uangnya 54X ditambah 1.600Y. Begitu bentuk aljabarnya ya. Mudah bukan? Ya, lanjut ya. Nah, ini anak-anak nomor 5 ya. Bu Nur memberikan uang kepada Salma sebesar Rp120.000. Nah, ini mungkin untuk uang saku ke sekolah ya. Setiap hari Salma mengeluarkan uangnya sebesar Rp15.000. Bagaimanakah bentuk aljabar dari sisa uang Salma setiap harinya? Setiap harinya ya. Jadi kalau setiap harinya kita harus misalkan harinya yang ditanyakan ya. Jadi misalkan saja 1 hari dengan X misalnya. Jadi begini, 1 hari disimbolkan dengan X, maka bentuk aljabarnya adalah kan uangnya 120.000 ya nak, setiap hari dikurangi 15.000, kurangi lagi. Kalau kuranginya 1 hari berarti kan 120.000 dikurangi 15.000 sudah ya. Kalau 2 hari berarti 120.000 dikurangi 15.000 kali 2 ya nak, gitu kan? Jadi 30.000, jadi tinggal 90.000 ya kan? Nah, kalau 4 hari, jadi bentuk aljabarnya 100 berapa nak? 120.000 dikurangi 1 harinya 15.000. Gitu ya, mungkin ini untuk naik bis juga nih ya. Kemudian ini X gitu nak. Jadi 120.000 dikurangi 15.000 X. X-nya tergantung berapa hari gitu. Jadi kalau 1 hari ya 15.000 kali 1 kan. Kalau 2 hari 15.000 kali 2. Kalau 3 hari 15.000 kali 3. Habisnya berapa ya? Berapa hari coba habisnya? X-nya berapa hari gitu ya nak ya. Coba 6 nak. 15.000 kali 6, 90.000 ya. Masih ada tuh 120.000 dikurangi 90, 30.000 ya. Nah, kamu hitung sendiri deh kalau habis berapa hari tuh ya uang sakunya. Seperti itu ya nak. Baik, kita lihat nomor 6. Nomor 6, kamu diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabarnya begitu.
3x ditambah 8 dikurangi 4x dikurangi 3. Berapa Bu x-nya? Tidak diberitahu, tapi itu bentuk aljabar begitu ya nak ya. Disuruh menyederhanakan. Ini kan ada 4 suku ya nak. Ini bisa loh jadi 2 suku. Caranya kita kumpulkan yang sejenis. Maksudnya yang sejenis ini 3x itu kan sejenis dengan 4x. Sama-sama memiliki variabel x bukan? Nah 8 dan 3 tidak memiliki variabel x. Jadi 8 dan 3 sejenis. Jadi mengumpulkannya begini ya nak. Kita tulis lagi saja ya. 3x ditambah 8 dikurangi 4x dikurangi 3 gitu ya. Sama dengannya di bawah sini saja ya. 3x dengan 4x itu kita kumpulkan. 3x dikurangi 4x. Kemudian yang 8 didekatkan maksudnya ya. Nah ini anak-anak, ini kan memiliki sama-sama x ya. Nah ini jadinya 3 dikurangi 4. Begitu kan nak, masih ingat? Ya, hukum distributif ya. Kemudian kalau ini langsung saja kan 8 dikurangi 3, 5. Kemudian ini 3 dikurangi 4, ya negatif 1 kan? Ya negatif 1x. Nah ini negatif 1x ini boleh ditulis hanya negatif x bukan? Ya itu lebih sederhana lagi. Semoga paham ya. Coba lihat nomor berikutnya saja ya, kita tulis dulu ya. 4x ditambah 5y ditambah 6x dikurang 7y. Nah yang sejenis mana saja? 4x sejenis dengan yang variabelnya sama dong. Nah yang ini yang variabelnya y dengan yang variabelnya y ya. Kemudian ini 4 tambah 6 bukan? Ya x. Lalu ini 5 kurangi 7. Apa nak? Y. Jadinya ada 10x ditambah negatif 2y bukan? Ya ini negatif 2. Nah nak, kalau ditambah negatif itu sama dengan kurang bukan? Waktu pembelajaran bilangan bulat dulu, ya tambah dengan negatif jadi kurang ya. Kurang 2y. Jadi seperti itu ya. Semoga paham. Kita lanjut soal berikutnya ya. Nah ini anak-anak, ini ada soal kita tulis lagi ya. 7a kuadrat ditambah 5ab gitu dikurangi 9b kuadrat. Bu ini tidak x ya Bu? Ya boleh nak, tidak x kan boleh tak? Dari A sampai Z huruf kecil semua tapi ya. Oke, jadi Bu ini ada kuadratnya Bu. Berarti yang kuadrat sejenis dengan yang kuadrat gitu nak. Oke, kita dekatkan coba nak yang sejenis. Oke, 7a kuadrat itu sejenisnya, cari saja yang variabelnya sama. Variabelnya sama yang ini ya. Berarti dikurangi 11a kuadrat. Kemudian AB nih, ada AB ya, kita tulis 5AB sejenisnya dengan ya 8AB gitu ya. Kemudian satu lagi tuh yang negatif atau kurang 9b kuadrat ditambah 3b kuadrat. Begitu ya nak ya. Kemudian ini kan 7 kurangi 11 gitu ya nak ya. A kuadrat ditambah 5 tambah 8. Gimana nak? AB. Kemudian ditambah ini ada jadi begini ya. Boleh kan jadi begini? Ya. B kuadrat. Jadinya bagaimana? Negatif 4A kuadrat ditambah 13AB. Gitu. Ya kan nak? 13 ditambah berapa? Min 6B kuadrat. Seperti itu ya. Tambah min. Nah, tambah min jadi apa tadi? Ya, jadinya ini bisa lebih sederhana lagi ya. Daripada nulisnya tambah min, lebih baik langsung dikurang 6b kuadrat. Gitu ya nak ya. Ada cara lain yang lebih cepat ya.
Coba cara lain. Nah, ini anak-anak coba cara lain ya. Tulis lagi soalnya dulu. 7A kuadrat ditambah 5AB, ya kan? Dikurangi 9B kuadrat. Ya, tulis lagi seperti tadi. Ya, seperti tadi ya. Bu mau diapakan? Kan sama, Bu. Supaya nanti kalau ada soal-soal begini, kalian bisa mengerjakan lebih cepat ya, tidak harus sepanjang ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita dekatkan saja ini betul masih dikelompokkan ya. Jadi 7A kuadrat didekatkan dengan yang 11A kuadrat. Kemudian bukan sama dengan atas. Sama. Ya, nanti kamu lihat deh lebih cepat bagaimana begitu ya. Oke. Terus ini masih ada 9A kuadrat tambah B ya. B ini B. B Bu, ya B maaf. Nah, anak-anak ini tidak perlu pakai kurung gini ya. Langsung saja 7 kurang 11 gitu, bisa? Iya, 7A kuadrat dikurang 11A kuadrat. Langsung saja. Nah gitu, itu dalam pikiran kamu saja dalam kurung ya. Tapi ini 7A kuadrat dikurangi 11A kuadrat jadi negatif 4A kuadrat gitu. Terus ini jadi apa? Ya langsung saja 13AB gitu. Ini langsung saja berapa? Ya kurang 9 tambah 3 kurang 6. Nah kan bisa lebih cepat. Ada cara cepat lagi mau? Nah ini cara cepat lagi gini ya. Ini kita tulis dulu soalnya. Ditambah jadi coba berapa baris ya. Kalau yang awal tadi berapa baris tuh dihitung. Terus yang kedua berapa baris. Nah ini cuma 1 baris loh nak. Apa iya Bu? Iya, kita lihat saja. Kamu mau tahu yang 1 baris? Ini berapa baris nih? 1, 2, 3, 4 ya nak. Soalnya tidak dihitung ya, 4 baris. Ini 2 baris. Wah, suatu kemajuan yang luar biasa. Nah ini nak 1 baris. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat saja ini 7A tidak usah didekatkan, tidak usah dikelompokkan. Kita lihat terawang dari jauh nih. 7A kuadrat dikurang 11A kuadrat. Berapa tuh? Iya, negatif 4A kuadrat. Gitu ya. Ya, yang ini temannya yang mana ya? 5AB temannya yang ya, ini dengan tandanya ya nak, dengan tandanya ikut. Tambah 5AB, di sini tambah 8AB, berarti tambah ya 13AB gitu. Terus terakhir nggak usah dikotai atau dilingkari ya, langsung kelihatan ya, tinggal 1 soalnya ya. Negatif 9 dengan 3 sama-sama B kuadrat kan. Jadi ya negatif 6B kuadrat. 1 baris gini mau? Ya, semoga kamu paham yang ini ya. Jadi kalau mengerjakan lebih cepat nak ya. Tidak perlu dikelompokkan tapi dilingkari atau kamu lihat saja. Ya kan? Ya, lanjut. Nah, tulislah contoh bentuk aljabar yang memuat 6 suku dan dapat disederhanakan menjadi 3 suku. Wah, bagaimana ini? Tenang saja, nak, kan banyak ya. Banyak. Boleh tuh variabelnya A, B, C, sampai X, Y, Z itu boleh ya. Kita mulai dari X, Y, Z deh ya. Misalnya apa ya? Misalnya inilah contoh pertama ya, ini 5X gitu. 5X, kita punya 5X ditambah 7Y misalnya gitu dikurangi 11. Ini kan masih 3 suku nih nak. Berarti kita buat sejenis ini di sebelahnya ya, supaya nanti jadi 3 suku kan. Ini kan 1, 2, 3 suku ya. Terus misalnya di sini dikurang 3X gitu ya. Terus ditambah 2Y misalnya, ditambah 5. Ini 6 suku enggak coba? 6 suku ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ya kita sederhanakan menjadi 3 suku ya.
Mau dikelompokkan atau langsung ke ini cara cepat? Langsung cara cepat ya anak pintar. Oke, 5x temannya mana atau yang sejenis dengan ya kurang 3x. 5 kurang 3x. Ini dengan tandanya ya nak. Oke, ini dengan tandanya. Berarti 5 dikurang 3x dong. Iya, jadi berapa? 5x dikurang 3x, 2x. Oke, kemudian ini 7y dengan 2y. Tambah 7y tambah 2y, jadi tambah 9y. Ya. Kemudian kurang 11 tambah 5. Kurangi 6. Mudah ya nak ya? Oke, cari contoh yang lain deh. Ya, contoh yang lain misalnya apa ya? Misalnya pakai variabelnya PQ deh. Bu, angka duluan di depan boleh nggak? Boleh, misalnya 20 gitu ya. Kemudian dikurangi 4P misalnya. Kemudian ditambah 9Q gitu ya nak ya. Kemudian ditambah 2P. Kemudian misalnya tambah Q deh. Kemudian angkanya belum ya, kurangi 9 misalnya. Yuk nak, kita selesaikan. Ini baiknya yang bervariabel dulu ya, yang angka di belakang tuh. Kemudian P duluan kan, baru Q. Kalau diurutkan dari A sampai Z maka P dulu ya. Nah ini P temennya mana? Temennya ini kan. Oke. Kurang 4P tambah 2P jadi berapa? Ya, jadi kurang 2P. Anak pintar. Kemudian ini 9Q dengan tambah 1Q. Iya, 9 tambah 1 kan? Jadi 10Q. Nah, angkanya sekarang 20 kurangi 9. Ya, tambah 11 ya. 20 kurang 9 kan 11. Oke. Contoh satu lagi deh ya. Nih contoh satu lagi yang ada kuadratnya ya. Boleh ya, misalnya apa nak misalnya? Misalnya 15K deh. Nah, K belum ada. K kuadrat misalnya. Dikurangi 10 KL misalnya ya. Kemudian tambah 25 misalnya gitu ya. Kemudian berapa lagi ya? Misalnya di sini 11 K kuadrat deh ya. Kemudian ditambah 2 KL misalnya. Ya, dikurangi 30. Nah, gitu. Coba kita selesaikan. Nah, yang K kuadrat ini dan itu. Berarti 15 kurangi 11 ya. Berapa? 4. Oke. Ya, ini kurang 10 KL dengan tambah 2 KL ya. Jadi berapa? Ya, jadi kurangi 8 KL kan? Ya kan? Oke. 25 dikurang 30. Ya, kurang. Selesai seperti itu. Semoga paham ya nak ya. Baiklah. Terima kasih ya Ananda sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Jika Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh loh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, mungkin dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga ya, seperti kamu. Diharapkan nanti banyak loh anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, klik lonceng untuk semua. Terima kasih kepada Ananda yang sudah melakukannya ya, agar Ananda mudah tuh mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.